Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Rido, Penatua Sumarno, Penatua Prisil, Penatua Erin, dan Penatua Riza. Pemandu pujian oleh Bapak Heru dan Ibu Yurita, pengiring pujian oleh Sarvideo, pengisi pujian oleh adik Abigail dan adik Salomita dari PSA Serafim. Multimedia dan Sound System oleh Bapak Hari, Saudara Ezra, dan Saudara Joseph. Majelis dan Jemaat GKI Cipendang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Dia yang telah mati dan bangkit, firman yang hidup yang diam di antara kita. Tersedia keselamatan bagi kita yang dipanggilnya. Ia tidak memandang rupa, melainkan ia menilik hati kita. Apa yang harus kita perbuat? Siapkah kita disentuh, diubah, dan diutus? Mari kita sambut panggilan keselamatan dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Keesan 39, Mari Sembah. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Umat Tuhan, kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan bersama, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini tema ibadah kita saat hati disentuh dan hidup diutus. Tema ini mengajak kita dan menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini sebenarnya kita punya banyak pergumulan. Kita punya keresahan, kita juga merasa kadang-kadang mengalami ketidakadilan. Dan hari ini kita mau belajar melihat bagaimana kita menyikapi setiap tantangan, setiap pergumulan. Itu semua bukan karena kita ditinggalkan Tuhan, tapi justru karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi anaknya yang istimewa. Pembentukan iman, karakter kita terus kita alami. Sebagaimana juga dinyatakan dalam Mazmur 116 ayatnya yang kelima.
Tuhan adalah pengasih dan penyayang, Tuhan dan adil, Allah kita adalah penyayang. Jadi Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tetap ada bersama kita. Di tengah tantangan, kita diberi kekuatan. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saat godaan datang, saat pikiran kita begitu sumpek ya, terbebani dengan banyak hal, tidak jarang kadang-kadang kita malah mengandalkan diri kita sendiri. Hari ini kita diajak justru membawa diri kita kepada Tuhan dan menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, kadang-kadang kami malu ketika kami yang begitu terbatas mau berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Kadang-kadang kami jatuh menghadapi setiap godaan dan tantangan. Kadang-kadang kami kecewa kenapa Tuhan tidak menolong kami. Ya Tuhan, inilah kami yang mengakui segala keterbatasan kami. Dalam relasi kami dengan anggota keluarga, orang tua, anak, suami, istri, kakak, adik, kami juga kadang-kadang mengalami begitu banyak tantangan. Komunikasi yang tidak selalu berjalan dengan baik. Bapa, kami memohon, ampunilah kami. Kami juga mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami secara pribadi, ketika kami diajak untuk menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan, kadang-kadang kami punya banyak dalih di tengah segala kesibukan. Kami kurang pandai menata waktu. Kami kehilangan saat-saat yang baik untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Berdoa,
dan sungguh-sungguh memiliki relasi yang akrab dengan Engkau. Kami tergoda melakukan banyak hal. Kami lupa pada sumber kekuatan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami memohon, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kami menyerahkan doa kami menyerahkan diri kami untuk terus diperbaharui dari hari ke hari. Di dalam Kristus penebus kami yang sudah mati dan bangkit, kami berdoa. Kita nyanyikan lagu penyesalan kita. Tuhan, Tuhan hapuskanlah dosa kami. Kita bangkit berdiri. Berita anugerah yang menyapa kita, membawa kita punya pengharapan dan kepastian akan keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 menyatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita nyatakan salam damai satu dengan yang lain sambil berjabat tangan dan juga bernyanyi dengan tepuk tangan. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Seperti jemaat mula-mula yang selalu mau bertekun, selalu mau bersama-sama belajar, bersekutu, berdoa, maka kita juga diajak punya sikap hati yang selalu rindu untuk punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Begitu kasih Allah akan dunia. Itu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya,
kembali Bapak Ibu Saudara. Persembahan pujian dari Paduan Suara Anak Serafim dipersilahkan. Ya, mungkin kita juga diajak ingat ya, apakah cinta kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh dalam, seperti yang tadi dinyanyikan oleh Ebi dan Shalom. Ya Bapak Ibu, ketika kita ingat pujian anak-anak kita juga diajak melihat seberapa sih kita sungguh-sungguh melihat kehidupan kita isi dengan hal-hal yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan masih banyak kesempatan buat kami membuktikan apakah di dalam hidup kami juga mau belajar terus mengasihi Tuhan. Kami diingatkan dengan pujian anak-anak kami tadi. Bapak, kami mau belajar dari setiap pergumulan, dari setiap peristiwa juga yang disaksikan oleh para penulis Alkitab.
Kami mau bersama belajar dari pergumulan apa yang ada dan dialami oleh para rasul. Dan hari ini ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus terus mengisi hati kami, menolong kami. Untuk kami tidak cuma belajar mendengar, tapi kami juga mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Mampukan kami hidup di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, memusatkan hati dan konsentrasi kami. Tolong akan pelayan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua, kita akan baca ayat 14a, kemudian disambung dengan ayat 36 sampai 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 14a, demikian firman Tuhan. Lalu Petrus bangkit dan berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita diajak melihat satu tema yang membawa kita untuk melihat kembali sebenarnya bagaimana Tuhan menata kehidupan kita. Kalau ditanya apakah kita pernah mengalami disentuh oleh Tuhan? Apakah kita pernah mengalami mungkin diingatkan? Mungkin kita mengalami pergumulan. Saya ingin membawa satu tokoh yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah Petrus. Saudara, tadi kita membaca sebagian dari khotbah Petrus. Tapi siapa Petrus? Bagaimana kehidupannya? Petrus seorang yang memang menjadi inisiator. Ketika kita tahu waktu itu Yudas Iskariot sudah tidak termasuk dari 12 murid. Maka sebenarnya di Kisah Rasul pasal 1 ya, yang sebelum bagian yang tadi kita baca, dikisahkan Petrus yang mengusulkan mulai ayatnya yang ke-15, mari kita mencari pengganti Yudas Iskariot. Dia seorang yang punya berinisiasi yang baik, inisiator yang baik. Dia memunculkan ide, dia mencoba menggagas, lalu dia berinisiatif dengan sangat baik. Tapi kalau kita lihat, ia juga kemudian tidak diam. Ketika orang salah mengerti dengan peristiwa Pentakosta.
Ketika orang berpikir murid-murid ini sedang mabuk, murid-murid ini siang-siang tapi kok kayaknya aneh ya. Kadang-kadang orang jadi mikirnya jangan-jangan dia kemasukan sesuatu. Nah, banyak sekali orang-orang yang selalu melihat fenomena itu adalah ada yang lain nih katanya. Ada yang diikutin sesuatu yang lain nih. Ya memang saudara, karena para murid itu tidak sendiri. Mereka ada bersama-sama dengan kegenapan yang sudah Tuhan Yesus janjikan. Roh Kudus yang menyertai dia. Tapi siapa yang berani untuk menyatakan itu? Kembali lagi, yang tampil adalah Petrus. Petrus bicara. Tadi di ayat 14 dikatakan Petrus kemudian menjelaskan banyak hal. Dan khotbahnya cukup panjang. Kita cuma membaca bagian awal dan bagian akhir, hasilnya aja. Nah, kalau kita lihat Petrus mengalami sesuatu sehingga hatinya yang disentuh oleh Tuhan, hidupnya juga jadi berubah, jadi beda. Tapi persoalannya adalah siapa yang ingat? Apakah kita selalu ingat tentang Petrus? Apakah kita juga selalu ingat yang positif tentang Petrus? Bagaimana mungkin kita lupa pada pengalaman kokok ayam? Dia orang yang pernah diperingati, hati-hati nanti sebelum ayam berkokok. Tapi karena dia seorang yang spontan, dia selalu bilang, aku gak bakal, aku gak akan menyangkal. Aku bahkan rela mati untuk engkau, katanya kepada sang guru. Petrus dengan spontan mengaku bahwa dia Mesias. Sang guru itu bukan nabi, tapi dia Mesias. Dan pengakuan ini membawa Yesus untuk membenarkan apa yang jadi keyakinan Petrus. Tapi sesaat kemudian apa yang diomong itu jadi berubah. Kita mungkin ingat kadang-kadang memang lidah itu tidak selalu bertulang ya, dan lidah tidak bertulang gampang sekali berubah. Inilah yang kita lihat dari sosok Petrus. Orang gak gampang untuk percaya dia. Karena apa sih? Kamu juga orang yang dulu ngomong tentang Yesus, tapi kamu juga orang yang menyangkal. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang juga kadang-kadang melihat hidupnya lalu merasa malu dengan latar belakang hidupnya. Kita menjadi orang-orang yang tidak dipulihkan karena kita memilih itu. Kita cuma selalu hidup dalam latar belakang kita, masa lalu kita, kegagalan kita, kekecewaan kita, kemarahan kita. Lalu kita bilang, aduh Tuhan, saya kenapa begini ya? Saya kayaknya tidak seberuntung orang lain. Atau kita cuma bilang, Tuhan kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan tidak mengasihi saya dan Tuhan justru melihat kepada orang lain. Ini juga kan yang jadi nyanyian ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jadi kita juga diajak untuk melihat sebenarnya kadang-kadang doa kita, pergumulan kita, Tuhan kenapa saya belum ditolong? Orang lain kayaknya udah ditolong. Tapi jangan-jangan kita juga menjadi orang yang selalu hidup dalam masa lalu. Kita gak hidup ke depan. Kita selalu tenggelam dengan segala macam kegagalan kita. Lalu hal-hal yang kita anggap, aduh saya kok kayak gini amat ya. Aduh saya gak bisa deh nantinya. Saya selalu dibebani dengan semua masalah-masalah yang jadi persoalan kita yang di belakang dan kadang-kadang memang gak bisa selalu diselesaikan. Nah saudara-saudara, Petrus tidak seperti itu. Kalau mau berpulih dan kalau kita mau belajar dari sosok Petrus, dia bukan orang yang hidup untuk masa lalu. Dia justru bisa melihat kalau sekarang gak cuman Mesias loh. Yesus itu adalah Kristus, dia yang Tuhan mati dan bangkit. Dan ini yang dia yakinkan kepada orang banyak. Dan kalau begitu maka hidupnya sekarang dia mau gunakan itu untuk
Kristus. Anggaplah kalau mau dikatakan dia cuma mau menjadi perpanjangan tangan untuk orang lain mengalami Kristus. Dia gagal hidup di masa lalu ketika Yesus akhirnya dia sangka. Tapi dia tidak mau hidup untuk masa lalu. Dia tahu dia jalan ke depan. Dan dia mau mengikut Yesus yang bangkit itu. Bukan cuma mati. Nah saudara-saudara, ini perubahan besar. Perubahan besar yang akhirnya membawa Petrus yang mula-mula mungkin ragu. Dia pernah belajar untuk jalan ketika tahu ada Tuhan yang ada di danau pada saat dini hari. Tapi dia pernah ragu, dia pernah hampir tenggelam. Tapi itu dulu. Lalu sekarang dia mau bilang, enggak, saya tidak seperti itu lagi. Saya justru menjadi orang yang mau belajar meyakinkan banyak orang tentang Kristus. Dia betul-betul Tuhan yang mati dan bangkit dan menebus umat Israel. Petrus mengkhususkan pelayanannya, hidupnya untuk orang-orang Israel. Kembali mengalami kasih, kembali mengalami perjumpaan dengan Sang Mesias yang mereka senantiasa nantikan. Nah saudara, Petrus menjadi berkemenangan ketika dia mau move on, lalu kalau saya mengatakan move forward ke depan. Enggak cuman bergerak, tapi dia mau jalan ke depan melihat hidupnya bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Dia tidak hidup untuk masa lalunya. Bagaimana dengan kita? Hidup kita itu bukan tentang diri kita. Kalau hidup kita itu tiap hari kita cuma ngaca, lalu kita bilang, aduh iya ya, sekarang uban saya udah banyak. Oh iya ya, sekarang kayaknya udah makin keriput. Oh iya ya, sekarang kok kita cuma melihat sisi-sisi yang negatif misalnya. Lalu kita akan bilang, aduh saya udah ngapain aja, rasanya saya masih gagal, saya belum melakukan apa-apa yang terbaik. Ya saudara, hidup kita itu bukan tentang kita. Hidup kita adalah ketika kita mau hidup bagi Kristus. Hidup kita itu adalah tentang Kristus. Kalau tiap hari kita melihat, baiklah kita melihat apakah Kristus itu tercermin dari hidup kita. Petrus, tadi kita tidak membaca, di ayat 26 dan 28 mengatakan, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dia hidup bukan untuk mati. Dia bersuka cita, bersorak-sorai karena dia tahu Tuhan sudah memberikan suatu kehidupan yang baru lewat kebangkitan Kristus. Jadi hidup kita tuh bukan tentang keberhasilan kita, bukan juga tentang kegagalan kita, tapi bagaimana orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, ini memang hal yang tidak selalu mudah. Ya. Tidak selalu mudah untuk orang bisa akhirnya menemukan di dalam hidupnya itu adalah bukan tentang dia, tapi tentang bagaimana dia melihat Tuhan dimuliakan. Saya ingin mengajak kita membandingkan, ya sedikit membandingkan dengan tokoh lain. Saudara pasti tahu tokoh ini. Siapa dia? Kalau ingat ikan, bukan ikan goreng, tapi ikan besar, ya. Lalu ingat ada yang di dalamnya, kita ingat Yunus. Ya, jadi ikannya bukan ikan lumba-lumba, bukan juga ikan paus, enggak pernah diceritain ikannya ikan apa, tapi ikan besar. Nah, berlawanan atau berbeda dengan Petrus tadi, Yunus ini justru selalu hidup dengan membawa dirinya. Tokoh Yunus sebenarnya dimunculkan untuk memperlihatkan orang Israel, ya, bahwa sebenarnya Tuhan mau menyelamatkan orang Israel, tapi orang Israelnya memilih enggak.
Makanya Tuhan menyelamatkan Niniwe. Nah, Yunus sudah merasa pede banget, pasti Tuhan mesayang sama umat Israel. Tuhan juga sayang sama umat Niniwe. Ketika dibilang kamu pergi ke sana, iya aja. Tapi iya cuma NATO, ngomong doang. Dia memilih sesuatu yang lain. Kalaupun Yunus pernah, kalau orang sekarang bilang dia dihajar dengan pengalamannya. Tapi dia gak belajar dengan pengalamannya. Masuk perut ikan. Masuk untuk sekian lama dia akhirnya diajak merenung. Ya, mikir lagi nih, bener nih ketaatan hidupmu seperti ini. Gak mau ngikutin apa yang Tuhan suruh. Akhirnya dia kepaksa. Dia kepaksa keliling kota Niniwe dan mereka sungguh-sungguh bertobat dan mereka selamat. Tapi di pasal keempat, kalau Bapak Ibu baca kitab Yunus, dia masih marah. Dan dia bilang, tuh kan percuma, ngapain saya repot-repot mengabarkan Injil kepada orang Niniwe. Kan Tuhan juga sayang, selamatin juga, enggak jadi dihukum kan. Jadi beda banget. Ketika Petrus justru menjadi orang yang ingin orang lain selamat, Yunus malah merasa, buat apa dia selamat? Kan Tuhan bisa menghukum, hukum aja. Hatinya masih begitu keras. Tidak ingin melihat keselamatan bagi orang lain. Dan ia juga merasa, buat apa saya capek-capek. Yunus mengakhiri hidupnya dengan kekesalan, kemarahan. Sampai pasal 4 pun dia cuma kesel. Kenapa pohon ada, sekarang pohon gak ada, dan saya kepanasan. Kita juga kan ya, lagi musim rada panas ya Bapak Ibu ya, panasnya terik banget ya. Tapi pernahkah kita mau melihat justru sebenarnya alam itu adil. Ada hujan, ada panas, sekalipun ada panas, ada angin gitu kan. Kalau enggak kita cuma bawaannya kesel ya, kita tidak melihat sesuatu yang positif. Nah, kita tidak melihat sesuatu yang baik seperti yang dialami oleh Yunus. Cuma merasa dongkol, kenapa Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, komplain terus dalam hidupnya. Saudara, Petrus ditegur Tuhan, Petrus mengalami pendidikan dari pengalaman dia gagal, tapi dia akhirnya memilih hidup dalam keselamatan. Dia memilih untuk sungguh-sungguh belajar, mau orang lain juga selamat. Saya dan saudara ada di mana? Kita lebih seperti Petrus atau kita lebih menyerupai Yunus yang selalu menggerutu, kesel, komplain dan gak pernah mau berpulih, gak pernah move on dari ngomel dan kecewa, kesel. Hidup selalu di dalam tuntutan masa lalu kita, angan-angan kita, apa yang menyenangkan dalam ukuran kita. Saudara, kita ada di mana? Hari ini kita diajak justru melihat manusia mungkin bisa aja kecewa, ya. Manusia bisa aja kecewa. Tapi persoalannya adalah apakah cuma sampai di situ titik? Kita tidak belajar melihat sisi yang lain dari kehidupan. Bahwa sebenarnya kita tuh harus terus bergerak maju, bukan cuma kecewa. Nah saudara, saya ingin mengutip sedikit penelitian tahun 2024. Kalau ngomong kecewa orang juga bisa kecewa. Teman-teman adik-adik kita Gen Z bisa kecewa sama orang-orang anggota keluarga yang kadang-kadang malah jauh lebih rajin ke gereja. Tapi kok karakternya begitu sih? Bilangan research mau mengatakan kekecewaan mereka. Kalau ada yang nanya nih, boleh gak sih gak ke gereja? Terus Gen Z bilang, gak apa-apa gak ke gereja. Yang penting kan karakternya dibentuk, dia bisa baca Alkitab di rumah, dia bisa berdoa di rumah, dia bisa hubungannya akrab dengan Tuhan di rumah.
Coba lihat, orang yang rajin ke gereja juga belum tentu karakternya karakter Kristus. Nah, kalau ada anak-anak kita, ponakan kita, adik-adik kita, cucu kita, Gen Z, jangan-jangan mereka juga kecewa sama hidup kita. Lalu dibilang, ini orang tua saya cuman rajin doang ke gereja, tapi mah kagak berubah-berubah hidupnya. Nah saudara-saudara, kita tidak diajak berhenti untuk melihat, oh iya ya, ternyata kita bisa kecewa, atau anak kita kecewa, ponakan kita kecewa, cucu kita kecewa. Ada sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena hidup itu tidak stagnan pada masa lalu dan pada saat ini. Kita diajak justru melakukan sesuatu ke depan. Petrus kalau nggak berani menyampaikan khotbahnya, nggak ada yang tadi dikatakan pada saat itu orang-orang memberi diri dibaptis. Mereka sungguh-sungguh akhirnya berjumlah sampai tambahnya adalah 3.000 jiwa. Dan Petrus mau mengatakan, kamu harus mengaku dosamu, kamu harus dibaptis untuk pengampunan dosa. Petrus sudah ngejalanin itu dulu. Lalu dia juga mau orang lain mengalami keselamatan dan diampuni dosanya. Nah jadi saudara-saudara, ketika kita ngaku, oh iya ya saya belum juga nih mungkin memenuhi harapan ponakan, anak. Oke lah, kita mau belajar bareng ke depan yang lebih baik. Kita diajak justru melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Gak cuma rajin ke gereja, titik. Ada sesuatu yang kita harus lakukan, pertumbuhan karakter. Dan kalau orang bilang kecewa itu memang harus berpulihnya itu pakai proses. Petrus berproses. Ketika dia menjadi orang yang pada saat itu berjumpa dengan Kristus yang bangkit, mula-mula juga dia bingung. Tapi akhirnya dia percaya, dia mengimani, dia mengalami. Dan dia bisa membuktikan bagi banyak orang, Kristus itu sungguh-sungguh hidup. Karakternya diperbaharui. Banyak orang lain juga yang perlu diselamatkan. Karena seperti dia sudah mengalami keselamatan. Jadi saudara, hidup kita itu harus terus berpulih. Karena hidup kita tidak berhenti pada diri kita sendiri. Tapi hidup kita terus kita nyatakan tentang Kristus. Kristus yang lahir ke dunia. Kristus yang menganugerahkan Roh Kudus-Nya. Lalu Kristus juga yang memberi kita kepercayaan untuk menyatakan keselamatan bagi orang lain. Hidup kita tentang Dia. Apakah kita mau mengisi hidup kita untuk melihat terus bertumbuh dalam berbagai karakter menyerupai Kristus? Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur ketika kami menjalani hidup dalam pengalaman suka duka, ketika kami melewati hari-hari kami tetap melihat Tuhan baik kepada kami. Kalaupun kami pernah mengalami kecewa kepada manusia atau bahkan kecewa kepada Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau sedang membentuk kami supaya kami tidak hidup cuma untuk diri kami sendiri, tapi kami mau beranjak dan kami mau hidup kami dipenuhi untuk pengalaman mengisi hidup di dalam keselamatan dan kasih Tuhan. Pengalaman berbagi kasih Tuhan, keselamatan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Hari ini kami menyerahkan pergumulan-pergumulan dalam bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, Kau juga menolong pemerintah kami. Kami menyerahkan juga konflik Timur Tengah yang ada. Kami berdoa buat setiap perundingan-perundingan, baik itu yang dijalani antara Israel dengan Libanon, ataupun juga berbagai upaya yang dilakukan untuk membuat situasi di sana menjadi jauh lebih baik. Kami memohon hikmat Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin negara. Bapak, kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang sedang berproses dengan pemulihan kesehatannya. Kami mengingat Ibu Saryana, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Melina Lim, Bapak Porindra Arif, Bapak Sega, Ibu Oni Ingkiriwang, Pendeta Rudi Jayadi, Ibu Seli, dan juga Saudari Maria Saleh. Berkati mereka dalam setiap proses pemulihan yang mereka jalani. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit, buat Opung Tigan, Ibu Hidayani, Ibu Yeti, Bapak Tony Magani, Penatua Gigi Kristanto, Ibu Listiani Maya. Bapak jamah dan sertai mereka supaya mereka juga diberi kekuatan, kesehatan, pemulihan. Berkati setiap pengobatan yang mereka jalani dan berbagai terapi-terapi yang mereka jalani. Hari ini kami ingat dan bersyukur buat setiap orang tua kami. Kami berdoa buat Ibu Yulia Iskandar, Ibu Murnilah Sebua, Ibu Esterlin Wibowo, Ibu Supia, Ibu Agus, Ibu Neti, Ibu Leonora Pakan, Ibu Dian Damayanti, juga Bapak Yohanes Sanusi. Pelihara dan sertai mereka ya Tuhan dengan segala yang baik, sehingga masa lanjut usia menjadi masa yang penuh sukacita buat para orang tua kami. Kami berdoa dan menyerahkan panitia Pekan Doa Pentakosta. Engkau juga berkati dan sertai dalam setiap acara yang mereka persiapkan. Hari ini kami juga membawa setiap pergumulan-pergumulan kami. Mungkin di antara kami ada yang mengalami kesehatannya terganggu, ataupun juga kehidupan di tengah keluarga, dalam komunikasi dengan anggota keluarga, ataupun juga ketika kami mencari pekerjaan, ataupun juga bergumul dengan pasangan hidup. Ketika kami juga mengharapkan anak yang Tuhan hadirkan di tengah keluarga, apapun pergumulan dan tekanan-tekanan yang kami alami, Tuhan hadirlah dan terus dampingi kami, supaya setiap hari kami melihat hidup kami adalah untuk mengalami kasih, keselamatan dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami menyerahkan setiap pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Saudaraku, kita semua diutus untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi sesama, mengampuni dan melayani dalam hidup kita sehari-hari. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan QRIS. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesahan 382, inilah ungkapan syukurku. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya Umat diundang untuk bangkit berdiri. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah
Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan hari ini kami dapat membawa persembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang telah Engkau beri kepada kami, anak-anak-Mu. Baik berkat materi, berkat kesehatan, maupun berkat-berkat lainnya di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kiranya Engkau bersedia untuk menerima persembahan kami ini sebagai tanda terima kasih kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa, supaya persembahan ini bisa dipakai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, kiranya diberikan hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa persembahan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, keselamatan telah tersedia untuk kita. Karena itu kita diajak hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dan hari ini kita dipanggil untuk memulihkan relasi, baik itu dengan Tuhan maupun juga dengan sesama kita. Jangan tunggu kita sempurna, karena dalam segala keadaan Tuhan sedang membentuk kita dan Tuhan mengutus saudara dan saya. Kasih paling agung. Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menjalani hidup kita diiringi dengan berkat Tuhan. Kebangkitan dan kemenangan Kristus membawa pemulihan bagi hidup kita. Karena itu kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara, supaya dengan hati dan pikiran saudara senantiasa berlimpah-limpah dengan syukur, hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Kesahan 742, Kasih Paling Agung. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku, dan ku beritakan
mau dipersilakan duduk, mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita seperti berikut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat